Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan, NIM 1702007 dari kelas TI 7A. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas etika profesi. Itu poin pertama, etika menggunakan komputer. Di sini penggunaan teknologi informasi saat ini secara tidak langsung telah merubah nilai-nilai moral masyarakat karena maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat ada beberapa bagian, yaitu yang pertama pengertian etika profesi, yang kedua teknologi informasi dalam etika profesi, yang ketiga teknologi informasi dalam profesi, yang keempat etika programmer, dan yang kelima itu teknologi informasi dalam etika profesi di masyarakat. Profesi teknologi informasi juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan teknologi informasi lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan teknologi informasi ini menjadi bencana sosial. Bisa disebut itu krisisnya kebudayaan yang saat ini sering terjadi, seperti seorang hacker melakukan pengacakan rekening dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lain-lainnya. Di poin kedua itu pengertian dari perangkat lunak, yaitu ada istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Berikut ini sebagai penjelasan jenis dari perangkat lunak, yaitu yang pertama perangkat lunak aplikasi atau software application. Yang kedua itu perkakas pengembangan perangkat lunak atau software development tool. Yang ketiga itu sistem operasi atau operating system. Yang keempat itu pengendali perangkat lunak atau device driver. Yang kelima perangkat lunak menetap atau firmware. Yang keenam perangkat lunak bebas atau free library software atau free software. Yang ketujuh itu perangkat lunak sumber terbuka open source. Yang ke-8 perangkat lunak uji coba atau shareware. Yang ke-9 itu perangkat lunak gratis atau freeware. Yang ke-10 perangkat lunak perusak atau malware, dan berbagai jenis lainnya. Di poin ketiga itu pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer atau JARCOM adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya berbagi sumber daya atau printer dan file dari internet. Dan revolusi komunikasi komputer ini terjadi di tahun 1970-an dan awal 1980-an. Dan akibatnya perkembangan besar pada industri komputer dan komunikasi. Keduanya sedang diarahkan ke single public system yang menyatukan semua komunikasi, semua sumber data dan informasi di dunia secara mudah dan dapat diakses secara bersama-sama. Tujuan jaringan komputer ini yaitu membagi sumber daya, komunikasi, akses informasi. Dan manfaat dari jaringan komputer ini yaitu source sharing, menghemat uang, reliabilitas tinggi, skalabilitas, dan medium komunikasi.
Di poin keempat yaitu di poin keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk, yaitu sistem online antar perbankan yang terkoneksi langsung dengan Bank Indonesia. Salah satu yang paling kita kenal adalah menggunakan mesin ATM atau Automatic Teller Machine. Dalam bidang pendidikan, yaitu bidang pendidikan telah mengaplikasikan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan ataupun proses kegiatan belajar mengajar, diantaranya yaitu menggunakan sistem absensi digital, perangkat lunak edutainment, sistem akademik, sistem monitoring kegiatan belajar, e-learning, dan masih banyak yang lainnya. Dalam bidang medis itu teknologi informasi yang banyak diaplikasikan di rumah sakit. Di antaranya itu rumah sakit yang menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, juru medis, pasien, dan obat. Salah satunya yaitu sistem rekam medis pasien. Dalam bidang perdagangan itu kita kenal dengan istilah e-commerce, yang merupakan bentuk perdagangan yang lahir karena kemajuan teknologi informasi. Melalui e-commerce, pembeli dapat melakukan transaksi secara online dimanapun dan kapanpun dia berada. Di poin kelima itu di bidang e-government atau pemerintahan. E-government mengarahkan untuk menggunakan TI oleh semua agen pemerintahan seperti WAN, internet, mobile computing, yang merupakan kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan. Tujuan e-government yaitu memberi kemudahan dan kesederhanaan prosedur sehingga penerapannya memerlukan perubahan struktur organisasi pemerintahan itu sendiri. Dalam membentuk hubungan government to citizen, government to business, government to government, dan manfaat umum di e-government ini yaitu peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Aplikasi komputer di pemerintahan yaitu aplikasi kepegawaian, aplikasi di pemerintah daerah, aplikasi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK, aplikasi perpajakan, dan aplikasi pertahanan. Jenis layanan e-government yaitu publikasi, interaksi, dan transaksi. Di poin ke-6 itu ada komputer dalam bidang industri. Peran TIK dalam bidang industri dan manufaktur sangat besar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi untuk melaksanakan tugas selalu dalam lajur perakitan otomatis, karena komputer memiliki kemampuan dan ketelitian yang tinggi serta dapat digunakan secara otomatis sebagai alat bantu untuk merancang produksi baru secara cepat, mudah, dan tepat. Kelebihan dari penggunaan komputer di dalam bidang industri itu yang pertama, proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia.
Yang kedua itu proses produksi dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga itu menghemat biaya produksi. Dan kekurangan dari penggunaan komputer dalam bidang industri ini yaitu penyempitan lapangan pekerjaan karena banyak yang tergantikan oleh teknologi. Aplikasi komputer ini di dalam bidang perindustrian itu dapat dikatakan CAD atau Computer Aided Design sebagai pengganti meja gambar. Dan Computer Aided Manufacturing atau disingkat CAM adalah komputer yang digunakan untuk membantu mengoperasikan mesin-mesin produksi. Adapun aspek lainnya yaitu aspek dalam produksi. Di dalam industri ini menghasilkan jumlah produksi dalam skala besar tidak mungkin jika proses produksinya dilakukan secara manual. Kekuatan, kecepatan, dan ketepatan manusia sangat terbatas berbeda dengan mesin yang memasang sudah dibuat sedemikian rupa untuk dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Aspek pengemasan itu sebagai pengolahan bahan mentah sehingga menjadi barang jadi, kemudian dikemas dan dilakukan oleh mesin secara otomatis. Aspek promosi dan distribusi ini menjadi bagian terpenting dalam pemasaran suatu produk, bisa melalui media elektronik seperti melalui iklan di televisi maupun radio, melalui situs website maupun blog. Promosi bisa juga dilakukan melalui media cetak, memasang iklan pada baliho, dan seperti melalui koran atau majalah lainnya. Aspek administrasi ini yang pertama yaitu kegiatan surat menyurat kontrak perusahaan dengan pihak lain. Yang kedua, membuat akumulasi dana yang dibutuhkan setiap tahun atau bulannya. Sekian untuk penjelasan dari saya untuk tugas ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.